menjadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Tebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Halo, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dalam acara Indonesia Makin Cakap Digital untuk Bontang, Kalimantan Timur dengan tema Indonesia 1 Berbudaya Literasi. Selamat datang teman-teman narasumber, teman-teman peserta. Sebelum acara dimulai, seperti biasa saya akan menceritakan sedikit latar belakang digelarnya acara pada pagi hari ini. Teknologi informasi dan juga komunikasi di Indonesia semakin berkembang pesat. Hampir semua orang memiliki akses yang mudah terhadap internet dan berbagai informasi, di mana hal ini dibuktikan oleh angka penetrasi pengguna internet di Indonesia yang mencapai 73,3%. Berangkat dari fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama dalam masa pemerintahannya yang kedua, dan salah satu programnya adalah pembangunan sumber daya manusia talenta digital. Sesuai dengan arahan visi Presiden di atas, Kementerian Komunikasi dan juga Informatika bersama dengan mitra jejaring Channel DC Berkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital di tahun 2021-2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Dan sebelum acara dimulai, juga ada sejumlah tata tertib yang akan saya bacakan untuk teman-teman. Tolong didengar dengan baik. Yang pertama adalah mematuhi protokol kesehatan, lalu juga saya mohon untuk selalu mematikan mic, kecuali narasumber yang sedang memberikan materi, dan silahkan untuk selalu menyalakan kamera video. Tidak diperkenankan untuk coret-coret di layar, tidak diperkenankan juga untuk menyela pada saat narasumber sedang berbicara, hanya boleh bertanya di sesi tanya jawab. Dan silahkan untuk mengerjakan pretest dan juga post-test yang linknya akan di-share melalui kolom komentar. Kita segera bergeser ke acara berikutnya. Sesaat lagi bersama-sama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza dan dilanjutkan mendengarkan arahan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo untuk arahan dan juga sambutannya kepada kami semua. Dan sesaat lagi masih akan ada sambutan yang akan diberikan oleh Pak Samuel Abrijani Pangharapan BSC selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika dan dilanjutkan oleh Basri Rase SIP selaku Wali Kota Bontang. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya. Kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital, di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional, mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.
Wali Kota Bontang mengajak kita semua agar menuju literasi digital, bahwa dalam laporan bertajuk Digital 2021 ini, data pengguna internet di Indonesia pada awal tahun 2021 ini mencapai 200 juta jiwa lebih. Jumlah ini meningkat 15,5% atau sekitar 27 juta jiwa jika dibandingkan pada Januari 2020. Dengan total jumlah penduduk Indonesia saat ini sebesar 274,9 juta jiwa, ini berarti angka penetrasi internet di Indonesia pada awal tahun 2021 ini telah mencapai 73,7%, di mana pengguna internet berusia 16 hingga 64 tahun memiliki telepon genggam telah mencapai sekitar 98%. Dan data menggambarkan bahwa telepon genggam saat ini telah menjadi perangkat favorit untuk mengakses internet. Tercatat ada 96% atau sekitar 195 juta jiwa orang Indonesia mengakses internet melalui ponsel genggamnya. Pengguna internet pada masyarakat Indonesia rata-rata menghabiskan waktu sekitar 8 jam untuk berselancar di dunia internet. Dan dari data tersebut tercatat bahwa sekitar 170 juta jiwa orang Indonesia merupakan pengguna aktif media sosial, yang rata-rata dari mereka menghabiskan waktu 3 jam di platform jejaring sosial. Untuk Kota Bontang sendiri, data tahun 2020 menunjukkan bahwa Kota Bontang berada di posisi keempat untuk jumlah pemakai internet terbesar se-Indonesia, yaitu sebesar 56% setelah kota Yogyakarta, Denpasar, dan Banda Aceh. Hal ini tentu menjadi dasar atau alasan yang kuat bagi pemerintah Kota Bontang untuk menyelenggarakan penerapan literasi digital agar masyarakat menjadi jauh lebih bijak dalam menggunakan serta mengakses teknologi. Dalam bidang teknologi, khususnya informasi dan komunikasi, perang literasi digital ini akan memberikan manfaat bagi kemampuan penggunanya untuk menciptakan interaksi dan komunikasi yang positif, serta memiliki kecekapan untuk memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya untuk menemukan atau mengerjakan serta mengevaluasi atau menggunakan serta membuat dan memanfaatkannya dengan bijak, cerdas, cermat, serta tetap sasaran sesuai dengan kegunaannya. Di samping itu, penerapan literasi digital ini akan menciptakan suatu tatanan budaya literasi yang membawa banyak manfaat dalam kehidupan masyarakat. Di antaranya bisa menambah wawasan, bisa memahami konteks dari suatu informasi, bisa menambah penguasaan kosakata dan kemampuan verbal, serta memiliki pola pikir dan pandangan yang kritis kreatif. Meskipun arus informasi secara bersamaan begitu banyak diterima oleh masyarakat, namun dengan literasi ini, baik masyarakat mampu memilah dan memahami informasi yang benar dan tepat, sehingga tidak akan mudah termakan oleh isu provokatif, propaganda yang nantinya jadi korban informasi hoax atau penipuan yang berbasis digital. Hati-hati dengan hoax. Untuk itu, mari kita membangun budaya literasi digital. Tentu perlu keterlibatan peran aktif masyarakat secara bersama-sama. Keberhasilan membangun literasi digital ini merupakan salah satu indikator pencapaian dalam bidang pendidikan dan kebudayaan yang ditandai bertumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan internet secara cerdas dan positif. Sekali lagi, hati-hati dengan provokatif, propaganda, ataupun hoax. Untuk masyarakat Kota Bontang yang saya cintai, khususnya para generasi muda, mari kita bersama kita galakkan budaya milenial, kita galakkan
budaya literasi digital, sehingga dengan kecerdasan dalam memahami arus informasi digital akan tercipta peradaban dalam bermedia sosial, cerdas dalam menggunakan platform media digital, serta tepat dalam menyebarkan gagasan, serta jeli dalam mengakses informasi yang merupakan kecakapan penting pada lini transportasi media sosial di era milenial ini. Adik-adik sekalian, hati-hati sekali lagi dengan hoax ataupun isu-isu yang ingin memecah belah kita semuanya. Mari kita sukseskan literasi digital di tahun 2021 ini. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga kepada Wali Kota Bontang dan juga Pak Samuel Abrijani Pangerapan BSC selaku Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika untuk sambutannya kepada kami semua. Dan sebelum kita memulai acara, marilah kita berdoa bersama, tidak hanya untuk kelancaran acara tapi juga untuk kondisi di Indonesia saat ini agar Indonesia segera pulih. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, selamat datang teman-teman dalam acara Indonesia Makin Cakap Digital untuk Bontang, Kalimantan Timur. Tema hari ini adalah Indonesia Satu Berbudaya Literasi. Saya ucapkan selamat datang teman-teman peserta, teman-teman narasumber, dan juga teman-teman mahasiswa dari STITEK dan guru dan pelajar SMA SMK Sebontang. Dan sebelumnya juga saya ingin sampaikan kepada teman-teman peserta untuk silakan aktif bertanya di kolom chat dan juga silakan posting keseruan di pagi hari ini melalui sosial media Anda. Nanti di akhir acara akan kami pilih 10 orang yang beruntung yang akan mendapatkan hadiah senilai 1 juta rupiah. Untuk itu saya langsung saja mempersilahkan kepada narasumber yang pertama, kepada Pak Mahfud, dosen tetap Institut Agama Islam Tribakti dan anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Kediri dengan temanya peran komunitas akademik dalam pendidikan di era digital. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya hormati, di kesempatan yang sangat baik ini, marilah kita awali seminar atau diskusi pada siang hari ini dengan tema peran komunitas akademik dalam pendidikan di era digital ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Langsung saja, komunitas akademik ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, di mana komunitas akademik ini dibentuk oleh perguruan tinggi selain dari lembaga pendidikan tinggi yang sudah ada, misalnya universitas, institut, kemudian sekolah tinggi, dan lain sebagainya. Nah, komunitas akademik ini diselenggarakan dengan jenis pendidikan vokasi, di mana dimaksudkan dengan adanya komunitas pendidikan ini bisa mampu menampung bagi masyarakat atau calon peserta didik atau calon mahasiswa yang mengalami keterbatasan untuk mengakses universitas atau lembaga pendidikan tinggi reguler sebagaimana yang telah ada selama ini. Nah, secara khusus komunitas atau komunitas akademik ini diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus bagi daerah tertentu yang mengalami kekurangan tenaga terampil atau tenaga ahli di bidangnya, sehingga dengan pendidikan vokasi ini pada jenjang D1 dan D2 ini akan bisa diserap sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Nah, dari pengertian itu, maka kita dapat
mengidentifikasi tujuan khusus dari dibentuknya komunitas akademik ini, diantaranya adalah untuk memenuhi kebutuhan khusus yang belum terpenuhi di suatu daerah terkait dengan tenaga ahli atau skill tadi. Yang kedua, menjadi daya dukung bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang tinggi, terutama bagi yang mengalami kendala akses kepada sekolah tinggi atau perguruan tinggi yang reguler. Kemudian berperan penting dalam memenuhi kebutuhan dan potensi sosial, ekonomi, dan budaya pada masing-masing daerah. Sehingga masing-masing daerah ini kebutuhannya berbeda-beda. Maka dengan adanya komunitas akademik, ini diharapkan akan mampu memenuhi apa yang menjadi kebutuhan lokal daerah masing-masing. Kemudian berperan aktif dalam menanggapi dan menerima setiap aspirasi yang bersifat saling membangun antara pemerintah daerah, masyarakat, dan industri lokal dalam memajukan suatu daerah. Selanjutnya, ini juga bertujuan untuk mewadahi lulusan jenjang pendidikan menengah yang berasal dari keluarga ekonomi yang kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikannya pada perguruan tinggi melalui pendidikan tinggi yang ada di daerahnya sendiri. Nah, menambah angka kelulusan pendidikan vokasional yang profesional di bidangnya masing-masing dengan keunggulan berupa keahlian dalam mengembangkan potensi yang ada di daerahnya. Maka tujuan khusus ini diharapkan potensi-potensi daerah itu bisa tereksplor, bisa terdalami, dimaksimalkan untuk kemajuan daerah setempat. Sedangkan secara umum terbentuknya komunitas akademik ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia secara umum dalam rangka memanfaatkan dan mengembangkan kemampuan lokal pada suatu daerah. Nah, di mana kita tahu bagaimana lulusan SLTA itu tidak semuanya punya kemampuan untuk mengakses ke universitas atau ke sekolah tinggi dan semisalnya reguler yang sudah ada. Maka dengan adanya komunitas akademik ini diharapkan sebagai solusi untuk meningkatkan prestasi, kompetensi, dan keahlian atau skillnya di atas SLTA walaupun di bawah sarjana S1. Nah, sasaran dari komunitas akademik itu adalah lulusan pendidikan menengah yang belum bekerja maupun yang telah bekerja dengan mengatur sisa waktu atau waktu luang bagi yang sudah kerja. Tentu bagi yang belum kerja ini merupakan kesempatan yang baik untuk membekali diri terhadap kompetensi tertentu, keahlian tertentu, atau skill tertentu bagi dirinya, sehingga mampu terserap di lapangan pekerjaan di daerahnya masing-masing. Nah, maka secara mendasar dibentuknya komunitas akademik itu adalah untuk meningkatkan kompetensi yang diperlukan oleh suatu daerah maupun industri lokal di sekitarnya. Pangsa pasar di daerah itu ya yang akan menjadi bidikannya. Selanjutnya untuk memperluas penyelenggaraan pendidikan tinggi, di mana pendidikan tinggi yang selama ini hanya ada di kota-kota besar saja atau di daerah-daerah yang sudah maju tingkat pendidikannya, maka dengan adanya gagasan komunitas akademik ini, pemerataan pendidikan tinggi akan bisa lebih merata tersebar di seluruh daerah. Nah, maka kalau kita menyimak perkembangan dari komunitas akademik ini sampai sekarang sudah tumbuh subur di beberapa kabupaten kota di daerah-daerah yang merata se-Indonesia. Selanjutnya juga untuk mendorong tumbuh usaha kecil dan memenuhi dan menengah, usaha kecil dan menengah di suatu daerah sesuai dengan potensi wilayahnya. Ini yang termasuk paling mendasar, sehingga potensi-potensi daerah yang tidak mampu termonitor, tereksplor dari pemerintah pusat, ini merupakan kesempatan bagi pemerintah daerah melalui peningkatan SDM
komunitas akademik ini untuk memberdayakan, memaksimalkan potensi-potensi yang ada di daerah guna membangun daerahnya masing-masing. Nah, secara sederhana peran komunitas akademik itu adalah untuk mendorong terjadinya perubahan pandangan atau paradigma kependudukan yang meningkatkan percepatan pembangunan dan kesejahteraan sosial di tingkat wilayah kabupaten atau kota. Lulusannya menjadi pengisi posisi tenaga kerja terampil pada tingkat tertentu. Dengan demikian, maka komunitas akademik ini berperan penting atau sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan dan potensi sosial, ekonomi, budaya pada masing-masing daerah yang bersangkutan. Nah, sedangkan kalau kita simak perkembangan teknologi digital akhir-akhir ini luar biasa cepat sekali. Oleh karena itu, ini juga harus direspon untuk menjadi bagian yang terintegrasi dengan misi atau visi dari keberadaan komunitas akademik tadi. Nah, maka di era digital ini sangat penting untuk menyerap kemajuan teknologi di bidang digital untuk kemudian diselaraskan dengan program-program komunitas akademik guna memudahkan dan meningkatkan daya jangkau masyarakat. Kita tahu bagaimana masyarakat kita terutama pada waktu pandemi ini berlangsung, seluruh lapisan masyarakat mengandalkan digital ini sebagai piranti hidup untuk menopang segala kegiatan dan aktivitas mereka. Oleh karena itu, jika kita mencermati data statistik tahun 2020, ini Bank Data itu melaporkan bagaimana kondisi sarana dan prasarana lembaga pendidikan di tanah air pada jenjang SD, SMP, SMA atau SMK, ini sekitar 70% ruang kelas ini di setiap jenjang kondisinya rusak. Ya karena memang lama tidak ditempati, tidak dimanfaatkan. Dan sebagian lagi masuk kategori yang parah, setidaknya sedang. Nah, misalnya di tingkat SD ini kerusakannya lebih tinggi karena jumlah SD lebih banyak dibanding SMP dan SMP juga lebih banyak daripada SLTA dan begitu seterusnya. Maka bagaimana akses teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini masuk mengambil peran, mengambil posisi yang strategis, maka sebagaimana data BPS ada sekitar 4,7% mahasiswa yang tidak memiliki akses internet. Artinya 95,3% mahasiswa sudah mengakses internet. Ini jumlahnya luar biasa besar. Nah, kemudian jenjang SMA persentase siswa yang sudah mengakses sebanyak 91,1%. Diikuti tingkat SMP ada 73,4%. Dan yang paling rendah tentu anak SD 35,97%. Kita yakin bahwa anak SD kalau misalkan mendapatkan kesempatan yang lebih luas dari orang tua atau gurunya, pasti mereka juga akan lebih cepat menyerap dari keberadaan akses internet melalui digital ini. Nah, maka dari itu peran komunitas akademik dalam pendidikan di era digital itu lebih spesifik kita cermati untuk menciptakan dan menghasilkan sumber daya SDM yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global. Maka lengkap sudah karena seluruh materi pembelajaran ini bisa diakses melalui ruang-ruang digital yang bisa masuk ke kamar-kamar kita, ke ruang-ruang privasi kita yang lebih pribadi sifatnya. Ini tentu jauh lebih efektif keberadaannya dibanding dengan pembelajaran tatap muka di satu sisi tentunya dengan segala kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, harus mendorong lahirnya konten positif yang dapat memotivasi sesama pendidik dan siswa dalam meraih kemajuan di bidang pendidikan.
tentu tidak semua guru menguasai ini, dosen juga demikian. Tentu ini perlu tindak lanjut untuk intensifikasi kaitannya dengan penguasaan teknologi digital ini supaya penggunaannya lebih efektif dan efisien, berdampak positif bagi semua lembaga pendidikan di Indonesia. Selanjutnya merupakan menjadi filtrasi atau proses penyaringan informasi supaya informasi yang akan disampaikan itu tidak menyesatkan, tidak terjebak pada hoax-hoax atau berita-berita bohong. Di era digital ini, maka sumber informasi tersaji dengan pilihan yang variatif, namun tidak semuanya benar. Maka dibutuhkan filter ini. Dan inilah salah satu fungsi dari penguasaan digital ini. Kemudian ini juga harus berperan seperti chef yang mampu menyajikan, meramu, memasak, kemudian menyajikan dengan enak untuk disantap agar peserta didik bisa merasakan lezatnya pendidikan ini yang tidak membosankan, yang penuh dengan variasi, penuh dengan refresh penalaran pembelajaran sebagaimana yang diharapkan bagi anak didik yang mereka rata-rata sudah mengalami kejenuhan tingkat tinggi untuk belajar di dalam kelas. Kemudian guru atau dosen ini tidak lagi hanya sebagai transmisi atau alat pentransfer saja pengetahuan atau knowledge kepada peserta didik, receiver sebagai pengguna, tapi justru menjadi konten kreator atau pencipta menu yang dikreasikan sedemikian rupa sehingga menarik minat peserta didik. Dan ini tentu juga memudahkan bagi guru atau dosen itu sendiri. Nah, selanjutnya guru dan dosen harus menggaungkan paradigma baru tentang belajar berbasis digital di kalangan peserta didik, tentu saja dengan tetap mempertahankan nilai-nilai pendidikan yang unggul dan berkarakter yang sesuai dengan kepribadian bangsa dan negara kita sebagai orang Timur. Nah, maka dari itulah peran komunitas akademik di dalam dunia pendidikan di era digital ini sangat strategis. Ini peran yang betul-betul akan mampu mengambil posisi di mana keberadaan kemajuan teknologi ini akan menjadi manfaat yang besar, tidak lagi menjadi momok atau ancaman bagi rusaknya generasi muda di masa yang akan datang. Karena mereka hidup di zaman mereka hidup tidak sama dengan zaman kita, maka dari itu tantangannya juga berbeda. Tantangan ke depan merupakan tantangan global yang bersifat digital. Maka komunitas akademik ini di dalam meningkatkan kualitas pendidikan tentu tidak bisa mengabaikan konten-konten digital yang diharapkan mampu sebagai solusi membangun bangsa dan negara, khususnya untuk mengeksplor, memaksimalkan potensi daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhan tenaga, skill, keahlian yang dibutuhkan. Secara sederhana, dapat saya simpulkan bahwa komunitas akademik sebagai salah satu elemen pendidikan memiliki peran strategis di era digital. Perkembangan kemajuan dunia digital di segala bidang kehidupan harus direspon positif oleh komunitas akademik guna mengintegrasikan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan untuk diselaraskan dengan kemajuan digital dalam dunia pendidikan. Terlebih dalam situasi pandemi COVID-19 yang sekarang sedang berlangsung ini. Peran komunitas akademik sangat strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara umum melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing guna mensukseskan program-program pembangunan daerah yang tentu akan berdampak kepada kemajuan program pembangunan Indonesia secara keseluruhan. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi pada pagi hari ini. Bisa ditindaklanjuti dengan dialog atau tanya jawab atau diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Mahfud untuk materi yang sudah dibagikan kepada kita semua. Dan kita akan segera bergeser ke narasumber yang berikutnya. Dari Pak Mahfud kita bergeser ke Pak Abadi Nugroho Mkom, Ketua RTIK Kota Bontang dengan materinya Strategi Belanja Online yang Aman dan Anti Rugi. Kepada Pak Abadi, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Aulia, moderator. Kemudian saya ucapkan terima kasih sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk pada siang hari ini, ya kita tadi sudah mendengarkan beberapa paparan ya terkait dengan materi sebelumnya, yaitu terkait dengan peran komunitas akademik dalam pendidikan. Namun untuk kali ini saya akan memberikan materi yang cukup berbeda gitu ya terkait dengan keamanan digital gitu. Nah, namun sebelumnya perkenalkan diri, nama saya adalah Abadi Nugroho, Eskom Mkom. Saat ini saya sebagai dosen Sekolah Tinggi Teknologi Bontang ya di Kota Bontang gitu. Selain itu juga saya sekarang menjabat sebagai Ketua Relawan TIK Kota Bontang. Jadi di bawah komando dari Kominfo Kota Bontang. Baik, untuk kali ini kita akan coba berdiskusi ya terkait dengan beberapa hal terkait dengan belanja online gitu. Selama pandemi kurang lebih selama 2 tahun ya, kurun waktu 2 tahun, ada beberapa banyak media yang memberitakan bahwa memang kondisi pandemi ini memacu memacu setiap personel untuk mencoba melakukan sebuah transformasi ya, minimal apa dalam bentuk kegiatan belanja gitu ya, yang memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan tidak hanya itu ya, kegiatan yang lain pun juga dipaksa untuk ke sana gitu. Nah, untuk diskusi kali ini saya akan coba menyoroti terkait dengan kegiatan belanja gitu ya. Ada beberapa berita. Yang pertama adalah kondisi pandemi meningkatkan penjualan online. Memang luar biasa gitu ya. Bahkan nanti yang akan saya sampaikan di sini ya, saya akan lebih banyak terkait sharing berdasarkan pengalaman saya. Jadi saya melalui melakukan kegiatan belanja online ini sudah cukup lama ya, mungkin tahun 2008 gitu ya, 2008 itu sudah mulai belanja online gitu ya. Yang dulu belum ada banyak marketplace sampai seperti ini gitu ya. Kalau dulu kita belanja itu bisa menggunakan media komunitas, salah satunya adalah seperti Kaskus gitu ya. Mungkin bagi teman-teman yang masih mengenal Kaskus ya, mungkin itu angkatan yang lama gitu ya. Jadi Kaskus itu merupakan salah satu platform yang mungkin menjadi salah satu pemicu juga untuk menginspirasi teman-teman yang lain atau mungkin para vendor-vendor yang lain untuk bisa memunculkan beberapa platform belanja online gitu ya. Nah, itu dari situlah saya berawal memulai belanja online gitu. Nah, itu jauh sebelum pandemi gitu. Itu jauh sebelum pandemi dan orang-orang mungkin belum banyak melakukan itu. Jadi waktu itu memang yang saya coba pertama belanja itu adalah HP waktu itu ya, dari Batam waktu itu, jauh luar biasa, memberanikan diri untuk mencoba memulai gitu. Dan itu belum ada, marketplace belum ada, dan kita menggunakan Rekber waktu itu ya, jadi rekening bersama gitu. Nah, namun selama pandemi ini luar biasa bahwa di situ kita ternyata dipaksa untuk melakukan hal tersebut gitu ya. Semua kegiatan kita lakukan secara online, bahkan belanja untuk pemenuhan sehari-hari itu juga kita lakukan secara online gitu. Nah, kemudian selama pandemi juga terkait penjualan online ini sangat melonjak tajam gitu ya. Bahkan di beberapa media sampai ada yang memberitakan penjualan itu menaik cukup signifikan, yaitu 480% gitu ya, dibanding dengan kondisi normal. Artinya ini ada sesuatu perpindahan transformasi yang sangat luar biasa besar gitu. Nah, kemudian di sini akan coba saya berbagi ya terkait dengan strategi aman untuk kita melakukan belanja online gitu ya. Ini juga berdasarkan dari pengalaman dan alhamdulillah mungkin sudah
cukup banyak ya, mungkin udah ribuan kali kita coba untuk belanja online gitu ya, karena sudah mulai sejak tahun 2008, seingat saya begitu ya, tahun 2008. Artinya, dan alhamdulillah selama saya belanja online itu juga belum pernah mengalami kejadian yang tidak diinginkan, dan alhamdulillah itu, karena memang kita ada beberapa strategi supaya kita itu aman dan nanti juga tidak rugi gitu ya. Jadi yang pertama, strategi yang pertama adalah libatkan pihak ketiga yang terpercaya dalam transaksi Anda. Nah, artinya hindari proses transaksi itu langsung ya ke sellernya. Artinya kita langsung melakukan transaksi, kemudian si seller akan mengirimkan barang gitu ya, kemudian kita transfer dulu. Nah, itu jangan, hindari. Kalau memang teman-teman belum benar-benar mengenal betul terkait dengan sellernya tersebut. Dan ini sangat saya hindari sekali. Bahkan sampai sekarang pun saya tetap menghindari yang pertama itu ya. Kemudian yang kedua, gunakan platform marketplace yang ada. Ya, gunakan marketplace. Nah, ini salah satu bentuk cara aman kita. Ya, jadi tidak langsung ke seller atau penjual, tapi kita melibatkan pihak ketiga. Nah, kemudian ini cara yang ketiga. Ini adalah cara yang saya dulu ya, menggunakan Rekber. Tapi sekarang sebenarnya Rekber sudah tidak perlu digunakan. Tapi kalau misalnya mau menggunakan ya silakan. Karena sekarang sudah banyak marketplace yang menyediakan beberapa fasilitas yang cukup memudahkan kita untuk melakukan sebuah transaksi online gitu. Nah, dari beberapa sorotan gitu ya, ternyata ada beberapa tingkatan marketplace yang ada di Indonesia gitu ya. Ini berdasarkan riset ya di kuartal kedua tahun 2021. Nah, ternyata ada beberapa vendor itu yang menduduki peringkat atas ya untuk tingkat popularitasnya gitu ya. Jadi yang pertama itu ada Tokopedia, kemudian ada Shopee, ada Bukalapak, Lazada, Blibli dan sebagainya. Nah, artinya ini memang beberapa marketplace yang naik cukup signifikan ya selama kurang lebih pandemi gitu ya. Apalagi yang kemarin salah satu marketplace ini yang juga berkoalisi ya atau merger dengan salah satu penyedia jasa kurir gitu ya. Nah, ini akan menjadikan sebuah power yang cukup luar biasa besar gitu. Nah, artinya ini dari sini sudah kelihatan kira-kira mana teman-teman bisa lihat ya, mana yang lebih populer di kalangan masyarakat sekarang dan mana yang kurang populer gitu ya. Artinya apakah kita belanja di tempat yang populer aja? Enggak juga gitu ya. Artinya teman-teman nanti bisa komparasikan mana yang lebih suka belanja di mana, nanti silakan dipilih sendiri begitu ya. Ini menurut statistik aja begitu. Nah, kemudian berikutnya ya, nah strategi aman yang kedua yaitu mencari toko yang terpercaya. Nah, artinya kita lihat dulu beberapa contoh toko ya. Nah, ini saya contohkan dari 5 teratas tadi itu ya. Saya cari misalnya kita mencari salah satu toko ya yang menyediakan sebuah barang secara resmi gitu ya. Nah, itu salah satunya adalah kita bisa memasuk ke dalam toko yang menyediakan barang itu langsung dari vendornya atau istilahnya official store-nya gitu ya. Nah, ini salah satu cara yang kedua, cara aman untuk kita berbelanja. Nah, kemudian pastikan kalau kita tidak menggunakan marketplace ya, kita misalnya menggunakan langsung ke pihaknya yang berkaitan, usahakan nanti di URL-nya atau di address-nya itu sudah secure, ada HTTPS-nya gitu ya. Kalau misalnya kita pengen di luar platform marketplace gitu ya, kita langsung ke vendornya, kita bisa menggunakan cara itu. Nah, kemudian berikutnya, ini yang penting dan kemarin muncul beberapa kasus ya di dalam proses belanja online gitu ya. Di antaranya adalah banyak orang itu yang mengawalnya tidak membaca teliti dari setiap produk yang ditawarkan. Artinya apa? Main skip gitu ya. Nah, ternyata nanti bisa jadi di dalam deskripsi itu di bagian bawah misalnya gitu kan. Kalau ada penjual yang nakal ya, itu ada sebuah keterangan di mana yang dikirim hanya kardusnya saja. Nah, itu akan sangat merugikan dari konsumen gitu ya. Nah, itu harus berhati-hati. Artinya kita harus baca betul dari setiap deskripsi yang dibuat oleh si penjualnya. Ya, yang pertama biasanya yang saya lakukan adalah melakukan pemeriksaan jenis barang. Apakah barang ini benar-benar speknya atau spesifikasinya itu sesuai dengan yang kita inginkan atau enggak gitu ya. Kemudian periksa juga berat, karena ini nanti juga akan mempengaruhi harga akhir. Nah, kemudian berikutnya baca semua deskripsi sampai bawah, jangan ada yang di skip. Tanyakan stok ya. Pastikan bahwa stoknya itu ada. Kemudian kalau memang ada beberapa hal yang dirasa ragu dan perlu untuk ditanyakan kepada seller, silahkan ditanyakan. Ya, jangan sampai ada hal-hal yang mungkin masih mengganjal dan dianggap masa bodoh gitu ya. Jangan sampai, karena
kita membuat transaksi ini, nanti jangan sampai kita yang dirugikan gitu ya. Kenapa? Kalau misalnya nanti ada kesalahan produk gitu ya, bisa sih dikembalikan, tapi kita rugi di mana? Rugi di ongkir gitu ya. Kalau memang nanti rata-rata di setiap transaksi itu ketika ada pengembalian, nanti pembeli yang akan tanggung. Nah itu yang jangan sampai. Makanya untuk menanggulangi itu supaya aman, maka perlu dibaca spesifikasi secara detail. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan, jangan ragu, tanyakan dulu ke sellernya sebelum kita semua atau kalian bertransaksi gitu ya. Kemudian berikutnya, nah ini yang sering kita lakukan juga, yaitu melihat review dari pembeli sebelumnya. Artinya ini penting ya. Setiap kita belanja apapun ya, sekecil apapun ya, bahkan misalnya kita mau beli Indomie gitu ya, perlu kita membuat review membaca review dulu. Apakah pembeli yang sebelumnya itu terpuaskan atau tidak? Apakah pembeli sebelumnya itu ada masalah atau tidak? Nah, itu kita bisa baca dari beberapa review yang diberikan oleh pembeli yang sebelumnya terhadap toko itu. Nah, kemudian ada beberapa masalah ya, misalnya Pak, ternyata belum ada yang membeli barang tersebut. Nah, terus gimana? Nah, caranya gampang sebenarnya. Cukup lihat transaksi yang lain pada toko tersebut, dia pasti kan melayani produk yang lain ya. Nah, di produk yang lain tuh lihat dulu reviewnya, apakah banyak yang terpuaskan atau banyak yang kecewa. Kalau banyak yang kecewa, urungkan untuk beli di toko tersebut, cari toko yang lain, masih banyak, gitu ya. Cari toko yang lain masih banyak. Nah, itu penting ya. Jadi kita melihat review itu juga penting. Jadi tidak hanya asal kita lihat tertarik produknya, kemudian kita langsung beli, ya jangan. Karena itu nanti bisa jadi kita akan kecewa gitu ya. Karena kita pengen buru-buru pengen punya gitu ya. Kemudian kita langsung beli, ya nanti kalau tidak cermat ya nanti bisa terjadi beberapa kekecewaan ya, seperti berita-berita sebelumnya. Mungkin dulu pernah ada Lazada misalnya begitu ya, atau di di Bukalapak atau di tempat-tempat lain yang ada problem masalah pembelanjaan. Karena apa? Tidak membaca dari deskripsi yang ada di situ begitu. Nah, kemudian berikutnya perhatikan juga terkait dengan mekanisme pembayarannya. Nah, kemudian sebelum Anda transfer, pastikan totalannya itu benar atau tidak. Ya. Kemudian pilih cara pembayarannya yang sesuai dengan Anda gitu ya. Apakah menggunakan e-money, transfer bank, atau menggunakan cash on delivery. Artinya kalian dapat barangnya baru dibayar di tempat gitu ya. Jadi kalau ini sudah pernah kita coba semua ya. Kita menggunakan e-money, transfer bank, kemudian COD sudah pernah kita coba, dan alhamdulillah sampai saat ini aman gitu ya. Artinya dari marketplace yang 5 teratas tadi sudah saya coba ya. Artinya itu aman semua gitu ya. Sejauh ini ya sampai saat ini gitu. Artinya teman-teman bisa coba untuk komparasi sendiri, kalau pengen mencoba ya silahkan begitu. Nah, itu kita bisa menggunakan metode beberapa yang bisa ditawarkan oleh mereka. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya rasa cukup aman gitu ya. Nah, kemudian simpan juga bukti transaksi. Nah, ini yang penting ketika nanti ada masalah gitu ya. Dulu pas waktu kita belanja online awal-awal ya, waktu marketplace baru awal-awal booming, terkadang ada beberapa bukti transaksi ini yang bermasalah gitu ya. Nah, ketika kita masih ada simpan, kemudian mereka lakukan verifikasi, ketika ada kesalahan, maka nanti ketika ada terjadi pengembalian barang, maka itu bisa dilakukan. Nah, yang penting kita simpan semua transaksi atau bukti-bukti terkait dengan proses pembelanjaan kita, itu wajib kita simpan. Nah, kemudian setelah sampai, nah ini yang sering terlupakan juga dan sering dilewatkan oleh orang-orang gitu ya. Ketika sampai itu langsung pengen segera buka gitu ya, tanpa melakukan proses video dulu gitu ya. Nah, perhatikan kalau di dalam deskripsi produk tadi yang sebelumnya itu mewajibkan pada saat proses kita unboxing itu harus ada video, maka itu wajib kita lakukan. Tujuannya apa? Ketika nanti barang itu tidak sesuai, itu bisa dikomplainkan gitu ya. Nah, itu bisa dikomplainkan. Maka kalau misalnya barangnya itu yang sekiranya nilainya agak tinggi ya, misalnya laptop misalnya gitu ya, usahakan sebelum unboxing videokan dulu. Ketika nanti ada masalah, baru nanti teman-teman bisa lakukan pengembalian gitu ya, tukar gitu ya. Nah, ini penting ya, yang poin satu, karena pada saat kita beli barang datang tuh terasa senang gitu ya. Nah, kemudian kita buru-buru buka gitu. Nah, ketika proses buka barang tidak sesuai, ya kita nggak bisa komplain gitu ya, kalau kita tidak ada buktinya. Tapi kalau ada proses unboxingnya, maka itu bisa dilakukan komplain. Nah, kemudian periksa kembali pesanan sesuai dengan orderan tadi, apakah sesuai deskripsi atau tidak. Nah, kalau memang nanti tidak sesuai spesifikasi, boleh komplain gitu ya. Karena marketplace sekarang itu sangat mudah ya untuk dilakukan komplain gitu ya.
Bahkan saya pernah melakukan pengembalian barang juga di tahun-tahun 2017 kalau nggak salah. Pernah saya beli barang nggak cocok, saya kembalikan gitu ya. Namun setelah itu menjadi pengalaman saya bahwa ketika kita ingin membeli sebuah barang, produk, kita harus jeli betul ya, karena kita sistemnya online ya. Online itu nggak bisa langsung kita dapatkan, butuh waktu untuk menyelesaikan proses tersebut. Jadi kita harus hati-hati betul sebelum kita melakukan transaksi begitu. Nah, dari beberapa paparan tadi ada hal yang bisa kita simpulkan ya. Ada 6 poin, yaitu terkait dengan strategi aman. Yaitu yang pertama, libatkan pihak ketiga. Kemudian yang kedua, mencari toko yang terpercaya. Yang ketiga, baca deskripsi ya dari setiap produk. Kemudian lihat review, perhatikan mekanisme pembayarannya, dan yang terakhir, periksa barang jika sudah sampai dengan teliti. Ya. Jadi ketika sampai periksa, jangan sampai di skip gitu ya. Ini yang penting juga gitu ya. Nah, kemudian bagaimana supaya tidak hanya sekedar aman, tapi juga kita untung gitu ya, atau istilahnya anti rugi gitu ya. Yang pertama, ini ya sharing juga gitu ya. Jadi yang biasa kita lakukan adalah yang pertama itu sabar ya, jangan langsung belanja. Artinya apa? Kalau kita menemukan sebuah produk yang kita suka, jangan langsung kita transaksi gitu ya, simpan dulu, masukkan ke keranjang dulu. Nah, kita lihat beberapa periode gitu ya, kalau memang barang itu merasa, oh ternyata aku benar-benar butuh, baru nanti kita beli. Tapi kalau misalnya, oh kok saya pengen ya, langsung saya beli, jangan ya. Karena kita perlu membedakan nanti antara kebutuhan dan keinginan kita, gitu ya. Jadi sabar, karena kalau kita pengen nggak rugi ya, sabar, jangan langsung belanja, kemudian tunggu momen, gitu ya. Kemudian berikutnya, yang berikutnya adalah mencari toko yang rating penjualnya bagus. Ya, cari rating penjualan yang bagus. Nah, mau pakai platform apa terserah ya. Yang penting cari ratingnya yang paling bagus. Nah, itu ya, itu strategi yang berikutnya. Kemudian berikutnya perhitungkan ongkos kirim. Nah, ini yang penting juga. Posisi Anda di mana? Kemudian posisi sellernya di mana? Kalau misalnya sekarang posisi kita di Kalimantan Timur gitu ya. Saya biasanya lebih suka mencari seller itu yang berasal dari Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur gitu ya. Artinya apa? Tujuannya supaya ongkirnya lebih murah gitu ya. Bahkan saya pernah mendapatkan ongkir itu hanya 3.000 aja, itu di luar voucher gitu ya. Maksudnya voucher yang khusus gitu ya. Di luar voucher khusus, dan itu bisa kita beli berulang. Bahkan kita bisa dapat ongkir hanya 3.000 aja. Kalau di momen-momen tertentu bisa kita dapatkan voucher itu benar-benar free 100% gitu ya. Tapi ya yang di daerah-daerah usahakan yang dekat dengan lokasi kita, cari seller. Meskipun harganya selisihnya mungkin ini ya, 10.000 gitu ya, tapi perhitungkan juga terkait dengan ongkirnya. Misalnya selisihnya 10.000 tapi ongkirnya nanti 30.000 ya, sama juga kita nanti jatuh akhirnya barangnya itu jauh lebih mahal dibanding dengan yang sebelumnya tadi begitu ya. Yang ongkirnya mungkin agak besar tapi selisihnya kita juga perhitungkan di akhirnya gitu ya. Artinya setiap kita membeli barang, kita lihat dulu totalan akhirnya plus ongkirnya gitu ya. Totalan akhirnya plus ongkir gitu ya. Karena harga itu sangat bervariasi gitu. Nah, kemudian tunggu promo ya. Dari setiap marketplace pasti ada promo. Jadi silakan buru diskon. Jadi kalau kebiasaan saya itu saya masukkan ke keranjang belanja dulu. Kalau ada diskon dan itu saya butuh, baru saya check out gitu ya. Tapi kalau misalnya saya nggak butuh ya, saya tahan dulu di situ. Biar aja disimpan di keranjang belanja gitu ya. Nah, apalagi nanti bentar lagi ada promo 11.11 nih kan ya. Nah, nanti silakan mulai sekarang mungkin bisa pilih-pilih dulu gitu ya. Kalau misalnya ada barang-barang yang incaran, simpan dulu di keranjang. Baru kalau misalnya pas momennya, baru nanti silakan bisa dibeli. Nah, ini biasa yang kita lakukan gitu. Kemudian kita juga sering membandingkan harga dari beberapa marketplace. Ya, jadi misalnya di marketplace A harganya berapa, marketplace B harganya berapa, karena setiap barang itu beda-beda ya. Setiap barang itu beda-beda, bisa jadi di marketplace A itu lebih murah, di marketplace B itu lebih mahal gitu ya. Meskipun dengan seller yang sama ya, Nah, mereka memainkan di situ. Nah, jadi meskipun barangnya sama, penjualnya sama, bisa jadi dia jual di tempat yang berbeda itu harganya berbeda. Tidak sama gitu ya. Nah, ini saya sering kali mencari-cari lompat antar satu marketplace dengan marketplace yang lain gitu. Nah, kemudian kesimpulannya adalah strategi anti rugi. Yang pertama adalah mencari toko yang rating penjualannya bagus. Nah, ini pentingnya. Karena apa? Ketika rating bagus, biasanya pelayanannya juga cepat. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya. Ketika ratingnya bagus, biasanya pelayanannya cepat. Kemudian yang kedua, perhitungkan ongkos kirimnya. Ini yang penting karena ini akan mempengaruhi harga akhir dari setiap barang yang kita beli.
Nah, kemudian yang berikutnya cari atau tunggu promo dari marketplace. Jadi kalau misalnya nanti pas ada promo, saat itu juga segera eksekusi gitu ya. Artinya dalam proses setiap belanja kita itu tidak langsung ya belanja online ya. Memang kuncinya di sini adalah kita harus sabar memang ya, sabar dan kita tidak harus terburu-buru gitu ya. Tapi kalau bagi teman-teman yang mungkin sukanya pengen buru-buru ya nggak, berarti untuk ini kurang tepat gitu ya. Silakan karena teman-teman kan sudah benar-benar butuh barangnya, berarti ya boleh silakan langsung dibeli aja gitu ya. Tapi kalau misalnya memang Abadi saya potong wah sebentar, saya waktunya sudah habis, silakan untuk segera diakhiri. Terima kasih. nah, pas selesai ya. Mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Abadi untuk materinya. Pas sekali saya ngomong terima kasih dan ternyata di slide berikutnya adalah ucapan terima kasih juga untuk teman-teman peserta yang sudah bergabung. Terima kasih banyak Pak Abadi untuk materi yang sudah dibagikan seputar strategi belanja online yang aman dan juga anti rugi. Memang saat ini belanja online itu sedang ngetren begitu ya. Tapi bagaimana kita harus banyak pertimbangan ketika memilih untuk melakukan belanja online. Jangan sampai ketika bertransaksi bukan menjadi untung malah kita yang menjadi rugi. Tadi materinya sudah dibagikan oleh Pak Abadi. Terima kasih banyak Pak Abadi. Kita bergeser lagi ke narasumber yang berikutnya, ada Kak Nataya Laksita. Beliau adalah host dan juga beauty enthusiast dengan materinya bahaya rekam jejak digital, hati-hati pilih kata di internet. Kepada Kak Nataya, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Aulia. Kedengeran ya suaraku ya? Terdengar Aku dengan izin share jelas, screen langsung ya? Untuk Oke, dilanjutkan. Oke, nah di sini aku izin share juga. Sebelumnya terima kasih untuk narasumber sebelumnya, banyak banget hal-hal insightful yang bisa aku dapatkan gitu di sini ya. Nah di sini aku bisa sharing mungkin tentang apa yang aku tahu tentang etika digital, yaitu bayar rekam jejak digital. Hati-hati pilih kata di internet karena ini matters banget nih teman-teman. Ini tuh setiap hari bisa aku temukan dan apalagi mungkin karena profesi aku menjadi KOL itu tuh lumayan agak bersinggungan setiap harinya gitu. Nah, tapi aku mau cerita dulu tentang background aku sedikit, yaitu selain jadi host and beauty enthusiast, aku juga bekerja sebagai account eksekutif di Benang Merah Creative and Digital, salah satu agensi kreatif digital. Jadi juga di sini mempelajari tentang gimana sih tren digital sekarang gitu. Dan memang bener banget kita harus hati-hati banget untuk melihat di internet gitu. Dan aku juga sebagai pernah jadi corporate secretary di salah satu media di Jakarta dan berpartisipasi di Miss Indonesia 2020, juga sekarang masih menjadi The Body Shop Babes dan Campus Executive Officer di Vivo Smartphone. Nah langsung aja gitu, apa sih rekam jejak digital itu? Nah ini tuh sama aja kayak kalau kita datang ke suatu tempat nih ya teman-teman, terus tiba-tiba apa ya, misalnya kita melangkah, terus tapi kita tuh pernah ke tempat itu, pasti itu kan kita meninggalkan jejak ya, sama seperti ketika kita browsing di internet, kita searching sesuatu, kita crawling lah istilahnya gitu. Nah itu tuh ada namanya istilahnya jejak pasif dan jejak aktif. Apa sih kayak jejak aktif dan jejak pasif gitu kan? Apa rekam jejak digitalnya tuh kenapa dibagi dua? Jadi sebenarnya simpel ini teman-teman. Jejak pasif itu dia tercipta tanpa kita sadar alias otomatis gitu ya. Misalnya kalau kita lagi scrolling di Instagram gitu, di media sosial kita, itu biasanya username yang udah pernah kita cari itu dia bisa kita lihat lagi, ada ternyata historinya. Kalau kita lagi searching di Google gitu ya, kita ngetik sesuatu, nah sebelumnya kita ngetik apa, itu tuh bisa kelihatan lagi. Nah itu tanpa sadar, oh jejak pasif kita tuh ada gitu, di situ udah otomatis dari engine-nya. Nah, sedangkan jejak aktif itu secara sadar nih, kebalikannya aja tercipta ketika si penggunanya memberikan layanan internet gitu. Jadi misalnya kita nge-tweet sesuatu, kita bikin sesuatu di story, kita ngeposting sesuatu, itu secara sadar kita memang mau share ke audiens kita, ya kan? Nah, tapi memang ada dampak negatifnya juga nih teman-teman dari rekam jejak digital, di mana apa yang kita posting itu bisa disalahgunakan atau mempengaruhi reputasi kita nantinya ketika kita salah sedikit aja gitu ya. Jadi kayak serba salah gitu kalau misalnya ngeposting sesuatu. Nanti aku akan cerita lagi lebih lanjut. Nah, kalau dulu istilahnya kita kenalnya mulutmu harimaumu, kalau sekarang tuh jarimu harimaumu. Jadi ya nih jari kita nih ya, yang kita pegang setiap hari tuh gadget kita, itu bisa jadi
harimau kita, bisa jadi bumerang kita. Kenapa? Ketika kita salah memilih kata, kita berkomentar, kita gatel banget ya jempol kita, itu kita membuat status atau komentar ke orang lain, itu bisa jadi bumerang untuk kita ketika kita tidak saring dulu sebelum sharing. Jadi memang kata-kata ini bisa berdampak ke psikologi, ke bisnis, ke image dan status sosial. Nah, yang pertama aku mau cerita dulu tentang dampak positifnya. Jadi ini tuh ada 4 area yang bisa kena gitu ya. Maksudnya kayak terdampak gitu sama ketika kita salah atau ketika kita memang sudah sadar gitu untuk menjaga kata-kata kita ketika kita berinternet gitu ya, kita crawling atau kita berkegiatan, beraktivitas gitu di internet. Yang pertama dari psikologi itu menginspirasi orang dan membuat orang itu tergerak ke arah yang lebih positif, membuat orang itu lebih bahagia dan tenang. Maksudnya gimana? Ketika kita posting sesuatu, terus kita dengan tujuan, oh ini aku ingin sharing tentang tips skincare atau tips masakan aku, siapa tahu bermanfaat buat audiens aku. Jadi ternyata memang ada seseorang di sana yang follow kita, terus dia juga perlu akan hal tersebut, akhirnya dia lebih senang. Wah ternyata selama ini ada orang yang punya masalah yang sama dengan saya, terus akhirnya tersolving nih problemnya gitu. Jadi masalahnya ini akhirnya terselesaikan. Oh gini ternyata cara menyelesaikannya, kalau dia aku bisa coba juga, akhirnya jadi seneng kan. Nah, di bisnis juga kayak gitu, karena kenapa, karena ketika kita berbisnis kita berhubungan dengan klien atau investor, dan ketika jejak digitalnya baik itu akan semakin terus pada kita. Jadi maintaining untuk kedepannya prospek hubungannya terjalin relasi dengan lebih baik lagi gitu. Dan yang ketiga ada image. Nah, image ini ketika sudah baik, sudah kita tahu gimana cara kita menanganinya, nah orang itu akan memandang kita lebih baik dan memiliki positif energi gitu. Dan yang terakhir adalah status sosial, di mana itu sudah terotomatis akan dipandang sebagai orang yang berstatus sosial dengan baik gitu ya. Nah, tapi selain positif pasti ada negatifnya. Ketika kita salah sedikit aja yang tadi tempat saya bilang, atau mungkin lupa gitu ya, gatel banget nih ingin komentar, ataupun kita tahu nih kalau misalnya kalau kita ngeposting hal tersebut tuh viral nih, bisa viral gitu, tapi ternyata caranya salah nih teman-teman ya. Jadi tipis banget. Jadi kita harus hati-hati, kita harus pikirin lagi ketika kita mau berkonten juga gitu ya, nggak hanya berkomentar, berkonten itu pun harus kita pikirin. Kenapa? Karena ada batas-batas di negara kita, sarannya juga itu harus kita perhatikan gitu ya, dan menyinggung, karena kalau itu terjadi dampak psikologinya seperti apa, akan jadi cyberbullying seseorang. Wah itu nggak enak banget, jadinya kita berdampak ke psikologis dia bisa sampai hal-hal yang tidak diinginkan terjadi gitu ya. Dan kalau misalnya bisnis, kepercayaan dari klien atau investor juga jadi turun nih. Image-nya gimana? Image-nya jadi kurang baik, dan status sosialnya pun akan dianggap jadi kurang baik juga. Nah, apa sih arti rekam jejak digital bagi KOL? Mungkin di sini ada teman-teman yang suka berkonten juga, ada yang lagi menuju atau mengarah menjadi KOL gitu. Nah, yang pertama kalau menurut saya sendiri, itu tuh akan mengaruhi reputasi dan privasinya. Kenapa? Karena kalau reputasi sendiri itu akan mempengaruhi seberapa besar sih KOL akan didengarkan atau mampu menginfluence audiensnya. Dan kalau misalnya privacy itu sudah tidak dipungkiri memang sulit untuk dijaga, tapi data diri kita, identitas kita itu benar-benar harus diperhatikan ketika kita sharing ke orang gitu. Ketika kita diminta untuk kerjasama apa, untuk keperluan apa gitu, karena ketika disalahgunakan itu akan berakibat fatal juga nih untuk kita, akan digunakan dengan hal yang tidak gitu, yang tidak kita inginkan. Dan gimana sih caranya supaya lebih baik? Ya kita menyampaikan informasinya berdasarkan fakta tadi, harus di cross check saring sebelum sharing, tidak mengandung sara, pornografi, kekerasan, serta bersifat lebih organik atau soft selling. Kenapa? Supaya orang tahu, oh ternyata dia nggak bohong nih bikin kontennya, ternyata dia bener nih, dia tuh genuine ketika ingin menyampaikan sesuatu, dan memang tulus gitu, kita ingin menyampaikan hal itu untuk keperluan audiens juga. Kenapa harus kita share sih gitu kan.
Nah, lalu ini sedikit contoh aja dari aku ketika rekam jejak digital kita sudah kita jaga baik, itu bisa banget masih ada berpotensi untuk dirusak sama orang lain. Jadi bukan dari diri kitanya, tapi dari pihak eksternalnya. Misalnya ada orang yang ngaku seperti yang pernah aku alamin sebelum-sebelumnya gitu ya. Di sini ada contohnya dia ngaku sebagai aku, terus nanti di sini dia malah minjem uang ke kontak-kontak teman-teman aku gitu. Nah, akhirnya untung teman-teman yang sering berinteraksi dia langsung ngasih tahu, dia langsung laporin ke hak yang berwajib gitu ya. Nah, lalu di sini juga ada salah satu contoh dari sosial media aku yang sebenarnya udah nggak aktif aku gunakan karena aku udah ganti akun, tapi yang ini belum ditutup. Jadi orang-orang ternyata ada yang nge-hack gitu kan. Kalau yang tadi bisa jadi phishing, yang ini nge-hack. Dan ini aku nggak pakai two-factor authentication nih teman-teman pada saat itu. Makanya kenapa penting banget pakai two-factor authentication supaya orang tuh nggak mudah masuk akun-akun kita. Nah, di sini dia tiba-tiba kayak ngeposting hal-hal yang tidak senonoh dan seakan-akan itu aku gitu. Dan akhirnya teman-temanku juga yang tahu banget sama aku itu dia kasih tahu bahwa wah ini dia ngeposting nih gitu kan, ternyata di hack akunnya. Ini juga sama dengan endorsement juga, kalau misalnya diajak kerja sama, kalau bisa kita lihat-lihat dulu, kita cross check dulu rekam jejak digitalnya bagus atau enggak, karena bisa jadi kalau kita udah kasih data kita ternyata dia bohong nih teman-temannya gitu, bisa masuk ke email atau ke DM nih, aku paling sering banget yang ternyata pasti cross check, oh ini tokonya sebenarnya nggak ada gitu, reviewnya juga bohong gitu. Yang tadi udah dijelasin kalau misalnya kita mau belanja tuh kita harus lihat apanya sih gitu kan, udah dijelasin sama narasumber sebelumnya. Nah, sama seperti kita ingin bekerja sama dengan salah satu brand, kita lihat dulu nih rekam jejak digitalnya. Ini berpotensi untuk kita ditipu atau enggak, ini beneran atau enggak gitu ya, sampai akhirnya kita, karena ketika kita tanya-tanya kita akan tahu juga nih, kita harus tukar informasi dua arah, dan ternyata dianya juga memang responnya dan baik, baru dari situ kita bisa tahu nih bahwa ini kita brand tersebut yang mungkin belum kita pernah dengar, ternyata memang ada brand baru yang mau keluar misalnya seperti itu. Karena kan biasanya kalau misalnya nama-nama yang sudah dikenal ya kita sudah tahu gitu, tapi kalau gimana kalau nama-nama yang kita belum tahu sebelumnya gitu, nah kita harus cross check dulu. Nah, kenapa tadi aku sempat singgung soal yang rekam jejak digital kita, karena ketika hal-hal ini nih yang terjadi sama aku, ketika teman-teman aku sering berkontak sama aku, berkomunikasi sama aku, dia bakal tahu bahwa oh itu tuh bukan Taya gitu. Jadi dia bakal kasih tahu ke aku dan menghubungi gitu. Nah, tapi gimana ceritanya ketika si orang tersebut yang ngehack atau yang melakukan phishing sama akun aku, dia itu nggak jarang berkontak sama aku, bahkan mungkin sesekali aja untuk berkomunikasi. Jadi dia bisa nganggap bahwa itu beneran Taya loh gitu, itu beneran Taya yang minjem uang, akhirnya dia pinjemin, ternyata dia ketipu, akhirnya rekam jejak digitalnya Taya gimana, jadi turun, jadi jelek, oh ini Taya jadi suka minjem, ini Taya yang suka minjem uang gitu, padahal dia nggak tahu bahwa itu bukan Taya gitu ternyata. Nah, itu sih akibat yang agak harus kita hati-hati banget nih teman-teman. Mungkin orang tersebut pernah sakit hati sama Taya, perkataan secara langsung dan tidak langsung, atau mungkin ada yang iri gitu kan. Nah, biasanya seperti itu. Nah, gimana sih caranya kita untuk menyebarkan positivity di dunia maya ini gitu kan. Nah, mungkin kalau dari Taya sendiri tipsnya bisa dari hal-hal yang kita suka, apa yang kita jalanin, apa aktivitas kita sharing yang mungkin menurut kita sebelumnya ini kayaknya nggak perlu di-share gitu kan, kayaknya orang nggak perlu lama. Nah, belum tentu tuh teman-teman, kalau halnya menarik kita bisa dari cari angle-nya yang lebih menarik juga, siapa tahu itu ternyata bermanfaat loh buat orang lain, buat audiens kita gitu. Nah, salah satunya kalau Taya sendiri, saya sering banget sharing tentang beauty care, beauty tips, terus kegiatan-kegiatan gathering sama beauty community di Indonesia. Terus Taya juga sekarang lagi suka banget kuliner, jadi sering review makanan juga, dan akhirnya berkesempatan kerjasama dengan salah satu acara pemerintah. Nah, gimana caranya kita tahu strength kita di mana, kita sukanya apa, hal-hal yang paling dekat dan paling sering kita lakukan. Misalnya sesimpel kayak orang lain itu ternyata suka nanya hal-hal sesuatu tuh ke kamu gitu, atau ke Taya, misalnya Taya rekomendasi makanan yang enak tuh apa sih. Nah, ternyata Taya banyak tahu nih tentang makanan, akhirnya kenapa nggak Taya review aja gitu ya, makanan-makanan enak yang mungkin bermanfaat buat orang lain, atau mungkin tentang lifestyle, atau tentang beauty, atau traveling gitu. Apa yang kita suka, apa yang kita sering jalani, dan apa yang sering
ketertarikan kita itu di mana gitu. Mungkin segitu aja yang bisa Taya sharing hari ini. Thank you for tuning in. Boleh connect follow Taya di Instagramnya atau TikToknya yang ada di sini. Aku balikin lagi ke Kak Aulia. Terima kasih. Kak Nataya, terima kasih banyak untuk materi yang sudah dibagikan. Hati-hati soal rekam jejak digital teman-teman, dan juga jangan lupa hati-hati pilih kata yang baik ketika sudah mengunggah atau menulis segala sesuatunya di internet maupun sosial media. Terima kasih banyak Kak Nataya. Kita langsung bergeser lagi ke narasumber yang berikutnya dari Kak Nataya. Di sini ada Pak Heri Susanto, SSM Hum, dosen dari Stitek Kota Bontang, dan juga materinya seputar keterampilan digital di era pandemi, kreatif dan produktif di rumah di masa pandemi. Sekali lagi saya juga ucapkan selamat datang kepada teman-teman mahasiswa dari Stitek. Silahkan untuk simak dengan baik materi-materi ini, dan juga silahkan teman-teman untuk tulis pertanyaan Anda melalui kolom komentar. Nanti di akhir acara kami pilih 10 orang yang beruntung yang akan mendapatkan hadiah senilai 1 juta rupiah. Kepada Pak Heri, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Apakah sudah Bentar, materinya silahkan untuk di full screen. Oh iya, baik. Untuk dilanjutkan, Pak. Sudah? Apakah sudah muncul? Sudah muncul, Pak. Silahkan untuk dilanjutkan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Pagi hari ini kita mendapatkan banyak insight dari beberapa narasumber sebelumnya, dan mungkin ini adalah narasumber penutup ya. Kali ini kita akan sedikit membahas mengenai digital skill, keterampilan digital di era pandemi, khususnya bagi kita semua, ada di sini mahasiswa, kemudian pelajar, dan mungkin masyarakat umum. Baik, jangan lupa bahwa kita sebenarnya awalnya tidak tahu apa-apa, dan mungkin sekarang mendapatkan tantangan sehingga nantinya luarannya kemudian memiliki pengetahuan yang lebih daripada sebelum pandemi. Ada kata bijak yang disampaikan oleh Dutch Westerman mengatakan, when digital transformation is done right, it's like a caterpillar turning into a butterfly. Jadi jika transformasi digital ini benar-benar terjadi dengan baik dan kita bisa mengikutinya, maka ibarat kita seperti ulat, namun nanti selesainya menjadi kupu-kupu yang indah. Namun jika salah, maka kita akan murni lebih jelek daripada ulat tadi. Jadi harapan kita bahwa nanti setelah pandemi kita jalani menjadi kupu-kupu yang memiliki keindahan, warna-warni yang bermanfaat untuk mata yang memandang. Oke, apa yang kita fokuskan? Ada 4 hal yang dalam 15-20 menit, yaitu tantangan pandemi, kondisi terkini, what to do, dan the point. Ya, kalau tadi kita sebut dengan tantangan, maka tantangan apa sih sebenarnya yang sedang kita hadapi bersama? Jadi bukan hanya Anda saja yang menghadapi tantangan, namun saya dan moderator, MC, dan semuanya yang ada di forum Zoom ini beserta lingkungannya dan global, tantangannya sama. Kalau di Indonesia ada istilah PPKM. Seperti itu. Kalau di tempat lain ada yang lebih ekstrim lagi, mungkin sampai dengan lockdown. Kemudian tantangan kita juga adanya tantangan perubahan. Jadi kalau PPKM itu yang kita tahu bahwa di situ ada pembatasan pergerakan manusia, mobilitas manusia. Jadi semuanya dibatasi. Ada juga pengaruh perekonomian jadi terbatas, terhambat, terhenti, ya. Bisa seperti itu, ya. Kemudian adanya perubahan sosial yang biasanya kita bersalaman, biasanya bersua, bersenda gurau. Sekarang senda gurau kita hanya banyak pada main tangan, yaitu texting, di situ main emotion atau emot-emot yang ada di WA, Instagram, dan lain sebagainya yang mungkin saja bisa berbeda dengan kenyataannya. Kemudian juga ada kesehatan masyarakat di mana banyak korban berjatuhan dari sakit biasa sampai dengan sakit parah, bahkan meninggal, sehingga di kanan kiri kita yang biasanya full isinya 10, mungkin sekarang sisanya tinggal 7 orang saja. Dan yang kelima juga dengan adanya PPKM ini, keamanan kita pun harus lebih waspadai. Jadi keamanan dari sisi manapun, karena adanya keterbatasan, adanya perekonomian, sosial tadi, bisa saja banyak orang yang kelaparan, bisa saja banyak orang yang terganggu dengan PPKM seperti ini. Sehingga adanya perubahan, ini perubahan yang terpaksa terjadi. Dan awal-awal pandemi ada resistensi di situ.
banyak orang yang menolak PPKM, banyak orang yang menolak penguburan ala pandemi COVID gitu ya. Kemudian ada juga terpaksa bagi para pekerja untuk melek teknologi ataupun yang memiliki UKM itu untuk melek teknologi sehingga jualannya tidak harus membuka warung secara fisik, namun membukanya menggunakan media sosial, sehingga ini mewujudkan adanya budaya baru pada masyarakat. Oke, bagaimana sih kondisi terkini sekarang? Jadi kondisi terkininya alhamdulillah per tanggal 9 November ini Bontang juga untuk kasusnya sudah sangat jauh berkurang. Area hijaunya sudah 95%, budaya barunya sudah mulai. Kadang-kadang kalau saya tanya mahasiswa, bagaimana online atau offline? Online saja Pak. Mereka sudah terbiasa dengan online. Bagaimana saya antar ke sana barangnya? Nggak usah, kirim aja menggunakan ojol. Jadi ada perubahan di masyarakat. Ekonomi juga mudah-mudahan sudah mulai menggeliat. Untuk perjalanan antar daerah ataupun pulau dan negara sudah mulai dibuka, sehingga ini memunculkan optimisme pada kita semua bahwa pandemi ini segera berakhir dan mudah-mudahan kita menjadi lebih baik lagi untuk menghadapi kondisi yang akan datang setelah pandemi. Oke, so what to do? Jadi apa sih yang bisa kita lakukan? Saya mengajak kita semua yang ada di sini untuk berusaha menjadi kreatif dan produktif. Kreatif pada saat pandemi, dilanjutkan nanti produktif juga di luar pandemi. Dengan cara apa? Ya kita harus ada agility dalam diri kita. Ada satu kata bijak yang disampaikan oleh Syekh di Saudi, dikatakan bahwa Syekh Rashid ini menyatakan, whether you are a deer or a lion, you have to run fast survive. Jadi siapapun kita, posisi kita apapun, sebagai mahasiswa, dosen, sebagai pejabat, sebagai pengusaha, atau orang biasa, kebanyakan semuanya harus berlari kencang. Jika tidak lari kencang, mungkin kita akan diterkam oleh orang yang lebih kuat di belakang kita. Jika kita tidak berlari kencang untuk mengambil mangsa untuk kita makan besok atau seterusnya, maka kita akan kelaparan dan dua-duanya sama-sama mati, sehingga kita tidak bisa survive. Jadi kita harus bergerak, move, ya. Jadi agility yang kita harapkan adalah kita benar-benar harus siap melek teknologi. Jadi bagi dosen harus sudah melek teknologi sehingga perubahan nanti menjadi tidak pandemi lagi atau mungkin sudah disebut sebagai endemik, maka kita siap dengan melek teknologi dan blended learningnya sudah lebih kuat. Bisa offline, bisa online, bisa luring, bisa daring, sehingga keinginan kita ini bisa memunculkan orang-orang yang memiliki aktivitas baru. Jadi dia lebih tangkas untuk melihat kondisi terkini. Harapannya kita tidak berjalan sendiri, kita harus berkolaborasi. Sekarang skill digital apa sih sebenarnya yang sedang muncul dan lagi marak-maraknya? Bahkan bisa saja teknik informatika ini lagi ranking 1 sekarang yang dicari oleh mahasiswa untuk masuk ke era 4.0 ini yang nantinya mengarah ke 5.0, yaitu skill digital programming, desain UI UX, kemudian data analysis, SEO, copywriting, dan sosial media strategi. Ini yang rata-rata sekarang orang bisa belajar baik di kampus ataupun bisa autodidak. Untuk programming, jadi ini rata-rata kalau program biasanya lebih tertata, lebih terstruktur belajarnya di kampus ya. Jadi programming bisa meliput front end sampai back end. Jadi dia membahas semua yang berkaitan dengan website sampai dengan mobile aplikasinya baik awal hingga di akhirnya. Kemudian desain UX ini mendesain sebuah tampilan pengguna yang ramah. Jadi interface-nya itu menarik. Jadi bisa menggunakan CorelDRAW, ada sekarang yang juga lagi marak, ada Canva, PowerPoint, Figma, dan lain sebagainya. Ini untuk mendesain landing page-nya. Jadi sebuah website ataupun sebuah hasil yang akan dipromosikan oleh siapapun itu. Kemudian copywriting. Jadi copywriting pun bisa diajari sendiri. Jadi dia autodidak ya. Mengandalkan kehadiran aspek seperti attention, AIDA, interest, desire, and action melalui riset mendalam pada kontennya. Bahkan kadang-kadang tidak perlu riset mendalam, cukup banyak membaca literatur, kita bisa tampilkan AIDA ini di forum-forum yang akan membranding produk-produk kita. Data analysis, menerjemahkan data yang ada di lingkungan
lingkungan kita menjadi laporan. Sehingga misalnya kalau di kota A kentang itu lebih laku dibanding kota B, maka nanti bisa saja berdasarkan data tersebut untuk kentang itu dialihkan ke kota A agar bisa terpenuhi, agar bisa lebih maksimal untungnya. Sedangkan di kota B dikurangi untuk produksi atau pengiriman kentang. Nah, itu semuanya berdasarkan data analysis. Kemudian SEO, jadi SEO itu adalah meningkatkan ranking pada mesin pencarian. Jadi bisa saja Anda semua memiliki satu perusahaan, gimana caranya ada tsunami effect atas adanya namanya penamaan branding Anda. Jadi kalau diketik namanya misalnya perusahaan Y, itu muncul di awal-awal. Jadi ini membutuhkan keterampilan. Social media strategy ini merupakan hal berikutnya, konseptor dan analisis performa media sosial. Siapapun di sini sudah bisa mengkonsep, bisa mengetahui algoritma kapan kita akan posting, kapan, bagaimana copywritingnya, bagaimana kita menyapa orang lain dengan menggunakan social media strategy. Nah, kreatif di rumah itu seperti apa untuk kita semua? Satu, bagi dosen guru yang mengajar online, bagi pekerja seminar online, bisa juga untuk mahasiswa. Ya, jualan online pun ini sering sekali kita sudah lebih mahir dibandingkan sebelum pandemi. Lomba online pun lebih murah, tidak perlu kita datang ke tempat acara, cukup menggunakan online. Sedangkan yang kelima adalah kolaborasi online. Ini yang sangat kita butuhkan di masa pandemi seperti ini. So the point is rebranding. Jadi adanya pandemi ini, harapan kita dengan adanya digital skill, kita sudah membranding diri kita, membranding perusahaan kita, membranding kampus kita dimanapun berada, yang dimana keterlibatan kita ada di sana, brandinglah lokasi kita dan diri kita. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. The only thing we know about the future is that it will different. So we must change and move. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Heri untuk materi yang sudah dibagikan untuk kita semua. Tadi Pak Heri berbincang soal keterampilan di era digital dan seperti apa untuk kreatif dan juga produktif di rumah ketika di masa pandemi. Terima kasih Pak Heri. Dari sesi Pak Heri, sesi materi, kita bergeser ke sesi yang berikutnya, yaitu sesi tanya jawab, di mana sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dan juga sudah difilter oleh teman-teman host dan juga co-host kami. Artinya ada 4 pertanyaan yang siap untuk dibacakan kepada para narasumber. Untuk itu para narasumber saya mohon untuk bersiap menjawab pertanyaan, dan waktu untuk menjawab pertanyaan hanya 2 menit, jadi saya mohon untuk dipercepat. Yang pertama ada Pak Mahfud. Ada pertanyaan dari Zulfadli. Pertanyaannya adalah, dari sini kita dapat melihat bagaimana peranan yang harus dimainkan oleh seluruh tim yang terlibat dalam akademik untuk mencapai output atau kompetensi yang diharapkan. Bahwa kualitas lulusan sangat ditentukan oleh bagaimana kinerja akademik, terutama guru, dosen sebagai ujung tombak. Kalau kita beralih ke digital, apa yang dilakukan di dunia nyata pada prinsipnya dapat pula diaplikasikan pada dunia virtual. Dengan bantuan teknologi digital, hampir semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan mudah, cepat, dan juga efisien. Namun, yang menjadi pertanyaannya adalah, efektifkah kegiatan akademik dilakukan dengan media digital dalam mencapai outputnya? Silahkan Pak Mahfud untuk dijawab, waktunya 2 menit. Iya, terima kasih Mas Fadli. Jadi memang kita ini lagi booming ya terkait dengan digital, tetapi tidak seluruh masalah ini bisa terselesaikan dengan digital. Ini juga tentu perlu proses gitu. Maka demikian pula dengan pembelajaran, juga tujuan pendidikan secara umum. Ini seiring dengan kemajuan teknologi digital ini akan selalu dinamis. Maka sebagaimana yang harus kita pahami bahwa kita ini tidak harus menguasai digital secara keseluruhan, hanya bagian-bagian yang paling kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari, dan itu berdampak pada pemenuhan hajat kita terkait dengan, khususnya dalam konteks ini sebagai pelajar atau sebagai dosen atau sebagai mahasiswa. Maka ini penting terkait dengan penguasaan digital ini sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Itu prinsipnya terlebih dahulu seperti itu. Nah, maka kaitannya dengan yang ditanyakan itu kemudian apakah efektif untuk semua materi pelajaran atau
tidak. Ini juga relatif karena banyak variabel. Kalau dikatakan efektif atau tidak, ini kan menyangkut dengan penguasaan teknologi dari para dosen. Kemudian transformasi teknologi digital ini pada proses penyajian pembelajaran. Kemudian bagaimana motivasi mahasiswa itu belajar. Kemudian ketersediaan piranti internet di daerah. Kemudian bagaimana kondisi geografi dan masih banyak variabel-variabel yang melingkupi di sekitarnya. Maka ini harus ada fokus atau pendalaman kepada titik-titik tertentu di mana efektivitas itu bisa kita dapatkan. Nah, maka secara sederhana kalau semua unsur terpenuhi saya kira efektif. Hanya tidak semua masalah hidup kita bisa kita selesaikan dengan dengan teknologi digital. Itu yang harus kita fokuskan, terutama dengan masalah pembentukan karakter. Ini yang kehadiran guru sangat penting karena guru sebagai modal dan model maksud saya, dan ini yang akan kita potret perilaku guru yang positif ini sebagai keteladanan juga pembiasaan bagi mahasiswa atau bagi siswa di sekolah sehingga mereka bisa mendapatkan interpoint yang masuk pada dirinya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang itu tidak ada di dalam media digital. Jadi seperti itu. Nah, saya kira itu. Terima kasih. Bisa disambung kalau misalkan kurang memenuhi harapan. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Pak Mahfud untuk jawaban yang sudah dibagikan. Semoga juga cukup jelas ya Mas Zulfadli apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Yang tadi pertanyaannya seputar efektifkah kira-kira kalau kegiatan akademik dilakukan dengan menggunakan media digital. Baik, dari Pak Mahfud saya bergeser lagi ke narasumber yang berikutnya. Ada Pak Abadi di sini. Pertanyaannya adalah, sekarang kan lagi booming terkait dengan COD dan menargetkan pelanggan. Tapi di satu sisi, kadang sangat merugikan driver atau pengantar karena sering di-cancel pada saat datang. Nah, bagaimana dengan layanan ini? Apakah sudah termasuk dalam kemudahan interface aplikasi atau kesalahan sistem di lapangan? Silahkan Pak Abadi untuk dijawab. Pertanyaan diajukan oleh Reski Rego dan waktu untuk menjawab pertanyaan adalah 2 menit. Oke, baik. Terima kasih. Tadi yang nanya siapa Mbak tadi? Rizky Rego, Pak. Oh, Rego ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Rego atas pertanyaan yang sudah diberikan. Jadi memang untuk sistem COD ini ya, ini sebenarnya sudah dipikirkan juga ya terkait dengan resiko dan lain sebagainya. Itu semua sudah diperhitungkan. Karena memang untuk persaingan yang ada sekarang ini memang memaksa para vendor itu melakukan kegiatan itu. Kenapa? Karena mereka menjemput konsumen gitu ya. Bagaimana caranya bahwa konsumen itu lebih dimudahkan, secara tidak langsung ya, lebih dipaksa gitu ya untuk bisa membeli barang tersebut. Bahkan mereka belum bayar gitu ya, berani kita kasih barangnya dulu gitu ya. Nah, kemudian jaminannya apa? Jaminan amannya adalah mereka membuat sebuah skema di mana memberikan kepercayaan penuh kepada yang antar barang tadi gitu ya. Artinya apa? Sebenarnya yang dirugikan itu bukan kurirnya, karena kurir hanya menjalankan tugas dari perusahaan yang memberikan tugas kepada dia gitu ya. Dan itu semua sudah diperhitungkan. Artinya tidak masalah juga. Dan di dalam sistem ya itu sudah bisa merekam gitu ya terkait dengan siapa saja yang mungkin sering cancel gitu kan. Itu nanti bisa jadi akan mendapatkan punishment ke depannya. Artinya nanti ketika dia menggunakan layanan itu tidak akan bisa diberikan lagi. Kenapa? Karena memang sebelumnya ada riwayat yang tidak bagus terkait dengan si personal tadi gitu ya. Karena apa? Nanti itu akan merugikan. Sama seperti istilahnya kayak sistem kredit gitu ya. Kita diminta menggunakan barang tersebut gitu ya sebelum kita membayar penuh gitu. Nah, sistem COD itu enggak. Jadi ya hampir sama lah ya. Kita dikirimkan barangnya dulu, kemudian kita melihat barangnya, kalau sudah oke, baru nanti kita bisa kembali gitu ya. Bahkan dengan sistem COD yang sekarang pun kita kan juga kalau misalnya mau membuka barang harus didokumentasikan juga ya. Artinya kita harus benar-benar dokumentasikan full gitu ya, nggak boleh sepotong-sepotong dan sebagainya. Artinya di situ sudah ada mekanisme untuk membuat bahwa transaksi tersebut itu bakal aman untuk dilakukan. Dan kurir pada dasarnya tidak dirugikan ya, karena itu merupakan tugas yang diberikan oleh perusahaan yang memberikan layanan terkait dengan sistem tersebut. Itu mungkin jawaban dari saya. Terima kasih ya.
Baik, terima kasih banyak Pak Abadi untuk jawaban yang sudah dibagikan. Dari Pak Abadi, saya bergeser lagi ke narasumber yang berikutnya untuk Kak Nataya. Ada pertanyaan dari Ardita Tri Afifah, bagaimana menghadapi situasi jika kita tanpa sadar menciptakan jejak digital aktif yang berakibat negatif pada diri sendiri, sedangkan jejak tersebut sudah tersebar luas di jejaring sosial. Silahkan Kak Nataya untuk dijawab. Halo. Kanata ya, belum bergabung. Saya geser lagi ke narasumber yang berikutnya. Di sini ada Pak Heri. Pak Heri, ada pertanyaan untuk Anda, bagaimana cara meningkatkan produktivitas dan kreativitas masyarakat, terutama kita yang sebagai mahasiswa di era pandemi COVID-19. Pak Heri, silahkan untuk dijawab. Terima kasih. Untuk pertanyaan itu, menurut hemat saya bahwa kondisi sekarang sudah mendukung itu semua. Itu apa? Hadirnya pandemi itu kebetulan berada di kondisi kita ada di booming internet ya, media sosial booming. Dan internet itu aksesnya secara pasti dan perlahan itu masuk merangsek ke kota-kota kecil, tidak hanya di pusat kota, provinsi dan lain sebagainya. Sehingga ini memudahkan bagi mahasiswa untuk bisa belajar tidak harus bertatap muka, maka menggunakan istilah sekarang itu mengatakan kita sudah punya mbah yang bantu kita, mbah Google. Jadi dengan adanya Google tadi, kita bisa berkreasi untuk menggunakan cara yang seperti disampaikan oleh Mbak Natia tadi, bahwa cukup menggunakan kata kunci, ya, keyword tertentu yang ingin kita dapatkan, kita ingin tahu lebih dalam, menggunakan itu saja. Jadi apa yang kita harapkan dari para mahasiswa, yaitu kreasinya, minatnya, kemudian kesungguhannya untuk belajar dan mencari tahu dari sumber internet. Ya, seperti disampaikan juga oleh Pak Mahfud tadi, bahwa tidak serta-merta digital itu merupakan arah kita 100%, tetapi tetap harus ada yang offline juga. Jadi kita harus menyeimbangkan. Namun kondisi saat ini media online itu sudah tersedia, maka itu bisa kita lakukan sebagai alternatif utama. Demikian. Baik Pak Heri, terima kasih banyak untuk jawaban yang sudah dibagikan. Masih ada satu narasumber lagi, Kak Nataya. Tadi sempat terputus dengan Kak Nataya, kita coba sambung lagi. Kak Nataya sudah bersama dengan kami? Halo, udah masuk belum aku? Sudah. Baik, Kak Nataya, ada pertanyaan dari Ardita. Pertanyaannya adalah bagaimana menghadapi situasi jika kita tanpa sadar menciptakan jejak digital aktif yang berakibat negatif pada diri sendiri, sedangkan jejak tersebut sudah tersebar luas di jejaring sosial. Silahkan Kak Nataya. Oke, thank you untuk pertanyaannya Ardita, thank you juga Kak Aulia. Jadi aku mungkin singkat aja bakal jawabnya, karena kalau misalnya kita udah terlanjur ya, kadang memang ya kita namanya juga manusia ya, kita lupa gitu apa yang kita posting atau misalnya kita share gitu. Tapi alangkah baiknya ketika kita sudah tahu akan hal ini jadi bahan pembelajaran buat kita ke depannya gitu, untuk lebih hati-hati lagi. Tapi ketika itu sudah terjadi, gimana nih langkah preventif yang harus kita lakukan? Pertama, maupun itu misalnya kita merasa tidak salah atau mungkin orang salah mempersepsikan, yang pertama kali dilakukan adalah minta maaf dulu gitu, karena kita sudah membuat satu kehebohan kan ya, pastinya, atau enggak image yang kurang baik gitu di orang lain gitu kan. Nah, kita minta maaf dulu jika tidak semuanya paham apa yang kita maksud yang kita sampaikan. Nah, nanti dari situ kita bisa take down dulu kontennya. Setelah minta maaf, baru ya mungkin kalau misalnya memang teman-teman mau klarifikasi gitu, misalnya Ardita ingin bilang reasonnya itu kenapa, alasannya itu apa, dikasih tahu di situ. Tapi nanti ke depannya kita kita lebih banyak untuk memberikan konten-konten yang mungkin lebih positif, lebih memacu kita untuk lebih berkonten lagi yang lebih baik lagi. Jadi ditutup dengan konten-konten yang lebih banyak menginspirasi orang lain. Jadi otomatis walaupun jejak digital itu tidak hilang, tapi orang tidak akan selamanya mengingat kita akan kejadian hari itu gitu. Tapi kedepannya kita akan dikenal dengan KOL atau mungkin orang yang suka sharing hal apa gitu, orang yang seperti apa, karena lama-lama pun orang akan berubah persepsinya gitu. Mungkin itu aja yang bisa aku sharing dan semoga menjawab juga ya Hadita.
Banyak Kanataya untuk jawaban yang sudah dibagikan. Keempat narasumber sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang diajukan oleh para peserta. Dan sesaat lagi akan saya umumkan nama-nama calon pemenang. Silahkan disimak dengan baik teman-teman nama-nama calon pemenang. Kalau ternyata memang ada nama Anda yang saya sebutkan, saya mohon teman-teman untuk bersiap berkirim data ke admin Q&A untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut. Baik, silahkan disimak dengan baik. Yang pertama ada Juliansyah, ada Zulfadli, Fernandes, Ica Rahmani, Nila Ambarnia, Rizky Rego, Dewi Ayuku Sumaputri, Muhammad Zulhanizam, Ardita Triafifa, dan Muammar. Nama-nama tersebut silahkan untuk berkirim data ke admin Q&A untuk dilakukan verifikasi, dan nama-nama tersebut masih calon pemenang, belum tentu menjadi pemenang karena ada verifikasi yang dilakukan dan nanti akan diumumkan melalui Instagram litdik.kalimantan. Seluruh rangkaian acara sudah kita lalui, teman-teman narasumber dan juga peserta. Saya mohon teman-teman sekalian bisa menyalakan kameranya sebelum acara diakhiri. Mari kita foto bersama. Ada berapa slide? 2. Oke. Saya mulai dari slide yang pertama, tangannya boleh diangkat seperti ini. Menandakan kita sedang mengikuti acara literasi digital. Oke. Siap, sudah diangkat semua tangannya, saya countdown dari sekarang. 1, 2, 3. Oke, geser lagi ke slide yang berikutnya. Ini adalah slide yang terakhir. Boleh senyum saja, tangannya tidak perlu diangkat. Silahkan, 1, 2, 3. Baik teman-teman, seluruh rangkaian acara sudah kita lalui. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman narasumber, teman-teman peserta juga untuk keikutsertaannya dalam acara hari ini. Terima kasih banyak juga Pak Mahfud, Pak Abadi juga, Kanataya, dan Pak Heri untuk materi-materi yang sudah dibagikan. Semoga apa yang sudah kita terima hari ini menjadi ilmu pengetahuan yang baik dan juga membuat kita menjadi masyarakat yang lebih melek literasi digital. Akhir kata, saya Aulia Mawardika pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari
cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Yup. Hello. 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 Siapa tahu hoax. Yup. Hello. 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 Siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada